Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegelkan oleh Jepang. Akan tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. This is the Gaumont British News, presenting the truth to the free peoples of the world. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Peace has once again come to the world. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Ada apa dengan Jepang? Dari yang aku dengar, tentara sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, tentara Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita sekarang juga. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Merdeka! Merdeka! Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu berita tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia berbicara tentang berita kekalahan Jepang. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Itulah alasan saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Ini adalah situasi yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Tepat sekali. Kalau begitu, kita akan membagi tugas. Saya dengan Bung Darwis akan menyuruh anggota muda untuk menyerahkan kekuasaan dari Jepang. Sementara Wikana dengan Hairul akan pergi ke kediaman Soekarno. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Soekarno-nya ada, Bu? Oh, ada, sebentar saya panggilkan ya. Kang Mas, ada yang mencari? Siapa, Bu? Sepertinya golongan muda. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang, Bung. Ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah tidak lagi kuasa di negeri ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara tak sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang? Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu melawan amarah perang milik Jepang. Coba kau beritakan kepadaku, mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Coba kau bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita,
akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini sudah ditanggung-tanggung. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus 1945. Lalu, bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, saya akan memberitahukan kepada pemuda. Setelah selesai berunding, para anggota golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan dan golongan muda berbicara di luar. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan ini. Hal ini masih dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Kita tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta. Di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka yang kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Saya, Pak. Antarkan kami ke Rengas Dengklok. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, di kediaman Soekarno. Bagaimana kabar kalian berdua, Bung? Kita berdua baik-baik saja, Bung. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya, Bung? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius di pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Nah, jelaskan sekarang mengapa Anda membawa kami ke sini. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan pada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua sudah berpendapat, mengapa harus dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan dari Jepang. Kita bisa memerdekakan negara kita sendiri. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk mereka. Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semua dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya sebentar. Saya memang mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya secara matang. Tapi saya percaya kita akan bangkit dan juga kita akan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini mungkin semua dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang dan juga sekutu. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Setelah perundingan selesai di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan
pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah mulai malam. Dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Lagi pula, jika Jepang mengetahui hal ini tentang kemerdekaan kita, mereka tidak akan membiarkan kita. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang dilangsungkan esok hari. Terima kasih, Pak Perwira. Baiklah, kalau begitu, mari saya antarkan ke ruangan makan. Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Bung, adakah pena dan kertas? Ada, sebentar, saya ambilkan dulu, Bung. Ini, Bung. Terima kasih. Bagaimana kelanjutan naskah proklamasi ini, Bung? Sebaiknya kita bahas sekarang, Bung. Tapi bangsa kita masih belum memenuhi syarat sebagai negara yang utuh, Bung. Bagaimana jika awalan teks berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Setuju, Bung? Setuju. Lalu ditambahi dengan kalimat yang kedua yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno pun membacakan naskah proklamasi tersebut secara berulang-ulang kepada semua hadirin. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Jadi, bagaimana rencana kalian untuk esok pagi, Bung Khairul? Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian, timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Lantas mengapa? Lalu siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi melakukan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, nak? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang mewakili bangsa Indonesia hanya 2 orang saja, yaitu Anda dengan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Apakah di sini ada mesin ketik, Bung? Ada, Bung. Tolong Pak ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi Soekarno. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya, pengeras suara diusahakan adanya,
Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Iya, Pak. Sebarkan tentang berita teks proklamasi dan atau tentang penyiaran radio. Baik, Pak. Sebarkan juga pamflet tentang berita proklamasi hingga ke penjuru Jakarta. Siap, laksanakan. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya Pak, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera nanti yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi, bukankah kita belum punya bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi, Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya saja kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Buatlah yang sederhana saja. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka. Dan warna merah putihnya menjadi Sang Saka Merah Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku jaga, ku kasihi. Tenaga Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, H.O.S. Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan yang lain-lain. Suasana menjadi sangat hening
Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan, telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan pemusyawaratan itu seia sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Maju. Jalan. Bendera, siap. Abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Bu, kopi satu ya. Baik, Pak. Makasih, Bu. Pak Ahmad, puter radio dong. Oke, Pak. Bu, anaknya kelas berapa? Assalamualaikum, Pak. Bu. Lagi bernyantai nih. Gimana ini sekarang? Mana Pak? Aman aja, Pak. Sekarang dan muatan gimana? Udah nggak ada anak-anak. Gimana, Pak? Sekarang ada aman, Pak. Aman, udah basmi semua. Saudara-saudara, tenang. Sebentar lagi, Bung Karno akan membacakan proklamasi. Ini saat yang sangat bersejarah bagi kita semua. Aku hampir tidak bisa percaya, Pak Harun. Setelah sekian lama kita dijajah, apakah kita benar-benar merdeka hari ini? Ini seperti mimpi. Semoga hari ini menjadi awal baru bagi kita semua, Pak. Bagaimana rasanya mendengar Bung Karno membacakan proklamasi ya? Ini pasti akan jadi sejarah yang akan selalu diceritakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita merdeka! Kita merdeka! Kita merdeka! Kita merdeka! Merdeka!
Saudara-saudara, ini awal perjuangan kita. Kita harus menjaga kemerdekaan ini. Banyak tantangan di depan, tapi bersama kita pasti bisa. Kita harus mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang. Ini adalah kemenangan mereka juga. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjuangan mereka. Hidup Bung Karno! Sekarang benar-benar bebas, Bu. Saya ingin ikut memperjuangkan negara ini. Kamu sekarang menjadi bagian dari bangsa yang besar ini, Nak. Indonesia membutuhkan orang-orang muda seperti kamu.